Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya membuat video ini dalam rangka serta-merta saja, spontanitas saja, sebab ada berbagai hal yang harus saya sampaikan ya. Meskipun sekarang kita sedang dalam suasana berduka, guru kita, ulama kita Syekh Ali Jaber meninggal tadi pagi, dan semoga kita doakan semoga beliau husnul khotimah, seluruh amal ibadahnya diterima, dosa-dosanya diampuni, dan semoga Allah mudahkan urusan beliau di alam kubur ya, dan semoga beliau kelak dibangkitkan bersama para syuhada. Amin Allahumma amin. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, saya membuat video ini dalam rangka ingin memberikan edukasi tambahan sekaligus sebagai pencerahan buat kita semuanya ya. Sebab belakangan beredar sebuah tulisan tentang ketidakbolehan membuka donasi makanan. Dan ini membuat para relawan sedikit gamang, para donatur sedikit berpikir ulang untuk kemudian menitipkan amal-amal sedekah makanannya. Ya. Yang perlu saya ingatkan kawan-kawan sebelum kita bahas lebih lanjut, bahwa semua produk fikih ya, ini masih berpotensi terjadi khilafiyah, perbedaan pendapat. Sehingga sah-sah saja kalau kemudian kita kelak berbeda pendapat dalam urusan sudut pandang tentang bab fikih. Selama punya dalil, selama punya dasar dari Quran dan hadis, maka tidak menjadi soal ya. Sebab tulisan ini cukup menjadi perhatian kita bersama, sebab kami pelaku dalam gerakan berbagi nasi, berbagi makanan, maka perlu kami memberikan sorotan tambahan. Pertama, saya mengapresiasi tulisan yang beredar ya. Saya memahami niat baik dari penulis ya. Saya berbaik sangka kepada penulis bahwa insya Allah niatnya adalah untuk mengajak umat berhati-hati ya. Tapi perlu saya soroti, perlu saya berikan masukan bahwa cara penulisannya kemudian membuat sebuah narasi yang seolah-olah ya, seolah-olah berbagi makanan atau membuka donasi makanan itu menjadi haram. Ya, sebab apa? Sebab dalil keharamannya tidak dijelaskan secara rinci. Ya, di saat disandingkan dengan berbagi makanan, maka seolah-olah berbagi makanan ini yang jadi masalah. Padahal sebenarnya ada dalil umum ya, yang perlu dijelaskan secara lebih rinci. Apa dalil yang dimaksud ya? Sebenarnya setelah saya baca secara rinci, ternyata ketidakbolehannya itu ada pada penyatuan dua akad dalam satu transaksi ya. Bukan kepada berbagi makanannya, bukan kepada open donasi makanannya, tetapi lebih kepada penyatuan dua akad dalam satu transaksi. Sebab dalam Islam memang tidak dibolehkan menyatukan dua akad dalam satu transaksi, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah melarang adanya dua akad dalam satu transaksi. Seperti misalnya tukar tambah misalnya. Ya, tukar tambah itu dilarang dalam Islam. Sebab apa? Sebab antara jual dan antara beli tidak jelas. Ya, kita nih mau jual tapi belum dapat uangnya, tiba-tiba punya produk baru, tiba-tiba punya barang baru dengan hanya menambahkan angka tertentu. Maka ini tidak boleh. Sebab apa? Sebab menyatukan dua akad dalam satu transaksi. Ya. Nah, sebaiknya gimana? Ya jual dulu. Setelah kita punya uang, baru beli barang baru. Nah, ini baru boleh. Ini namanya akad jual beli. Jelas, akad jual dan akad beli ini terpisah. Nah, sementara yang dikhawatirkan di tulisan tersebut adalah terjadinya penyatuan akad antara open donasi dengan menjual produk. Sebab ada memang beberapa pihak yang membuka open donasi itu ternyata ujung-ujungnya adalah untuk menjual produknya sendiri. Ya, misalnya nih produknya nggak laku atau nggak layak jual, ya, atau pengen menaikkan omset, atau ingin ngabisin makanan, ya. Ada soalnya kami tahu beberapa, ada beberapa pihak yang ingin menghabiskan makanannya, ingin menghabiskan produk jualannya, lantas di open donasi, ya, yang begitu dana masuk dari jamaah digunakan untuk membeli produknya sendiri. Nah, ini yang tidak boleh kawan-kawan. Sebab apa? Sebab ketika pihak ini ya membuka open donasi, akadnya adalah sedekah. Tapi begitu uang masuk dipakai untuk beli produknya sendiri, dia mengambil untung, mengambil margin. Nah, ini yang tidak dibolehkan. Dan saya memahami maksud dari tulisan tersebut adalah untuk menyoroti yang ini. Ya, sehingga jangan sampai kita menggunakan dalih sedekah, topeng sedekah untuk keuntungan pribadi. Maka sebenarnya kembalinya kepada niat, innamal a'malu binniyat. Ya, bagaimana niat kita masing-masing. Nah, lantas bagaimana terhadap Sijung? Ya, saya tidak akan membahas komunitas lain, saya tidak akan membahas bentuk kegiatan
komunitas lain, tapi saya hanya akan menyoroti SIJUM saja. Sebab kami founder di situ, kami ketua Yayasan Nasi Jumat di situ, sehingga saya perlu menyampaikan kepada publik, kepada masyarakat bagaimana proses SIJUM ini terjadi. Ya, pertama teman-teman yang dirahmati Allah, bahwa SIJUM ini adalah amalan riyadah pribadi kami. Ya, kami lakukan sejak tahun 2010. Ya, kami berbagi makan setiap hari Jumat. Ya, kami dan keluarga berbagi makan. Kemudian setelah kegiatan ini viral tahun 2016, ya. Lantas banyak kawan-kawan yang ingin ikut bergabung bersama SIJUM. Lantas kami mengubah menjadi komunitas. Mengubah diri menjadi komunitas sehingga banyak teman-teman yang ingin ikut meramaikan SIJUM, membuka perwakilan SIJUM di daerah masing-masing, di berbagai daerah. Ya. Nah, tetapi selalu saya sampaikan di awal bahwa siapapun yang ingin membuka perwakilan SIJUM, maka harus dalam mindsetnya, dalam pikirannya, ya, menganggap SIJUM ini sebagai amalan riyadah pribadi. Ya, sekali lagi, SIJUM adalah amalan riyadah kita pribadi. Ya, apa maksudnya? Maksudnya adalah yang niat melayani orang adalah kita, yang niat ngasih makan orang adalah kita, yang melakukan kita, yang niat kita, yang masak ya kita. Maka dengan atau tanpa adanya donatur tetap berjalan. Ya, sehingga kalau ada donatur pun itu hanya bonus saja. Ya, hanya bonus saja, hanya untuk menambah jumlah manfaat yang bisa kita bagikan. Tapi kalaupun tidak ada donatur tetap jalan. Sehingga SIJUM ini bukan sebuah komunitas yang kalau ada donatur baru gerak. Enggak kawan-kawan. Insya Allah kita adalah kumpulan kawan-kawan yang memang ikhlas untuk menjadikan berbagai makanan ini sebagai bentuk dari riyadah kami. Ya, dengan atau tanpa adanya donatur tetap berjalan. Itu yang perlu dipahami pertama. Yang kedua, aturan di organisasi kami, di komunitas kami adalah tidak diperkenankan untuk mengambil keuntungan dari akad donasi. Ya, jadi akad donasinya itu adalah untuk berbagi makanan. Bahkan kami selalu berulang-ulang kami sampaikan bahwa kami menyebut diri kami relawan, bukan karyawan. Kenapa relawan? Karena kami rela melakukan itu. Kami yang ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala lewat berbagi makanan itu. Sehingga kami tidak pernah memposkan biaya jasa untuk para yang masak, ujrah untuk yang masak. Kami tidak pernah memberikan itu. Sebab apa? Sebab yang masak itu ya dalam rangka kami masak untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Untuk menebus kesalahan-kesalahan kami di masa lalu, barangkali menjadi penutup kesalahan-kesalahan kami di masa lalu dengan kami kemudian mencari amal-amal soleh lewat kami memasak, berbagi makanan dan seterusnya. Maka apapun yang dititipkan oleh donatur kepada kami olah menjadi makanan. Ya, tidak ada akad kami untuk mengambil keuntungan dari situ. Ya, yang masak di rumah-rumah kami pun, yang masak di dapur-dapur kami pun adalah karena keinginan pribadi, bukan karena dibayar. Insya Allah. Ya, sehingga mayoritas teman-teman yang ada di SIJUM insya Allah memasak di rumah masing-masing. Meskipun memang ada sebagian kawan-kawan kami yang punya usaha catering, usaha makan dan sebagainya. Tetapi kami sampaikan kepada mereka bahwa pisahkan akadnya. Ya, pisahkan akadnya. Ya. Yang donasi, yang jual beli. Kalaupun memang di satu waktu ya ingin menggunakan produknya sendiri untuk berjualan, maka sampaikan kepada donatur bahwa hasil donasi nanti untuk membeli produk ini dengan harga ini. Ya, sehingga terjadi akad yang terpisah. Ya. Ya, lebih aman lagi kalau memang sebaiknya tidak melakukan itu untuk menghindari fitnah. Ya, berkali-kali saya sampaikan kepada teman-teman yang punya warung-warung makan. Ya, untuk menghindari fitnah. Meskipun dengan cara yang benar, yaitu tadi seperti memisahkan akad, hal ini masih dibolehkan. Ya. Sehingga saya sempat sampaikan di sosial media saya, di Facebook saya, ya, tolong ingatkan kami, ya. Tolong jikalau kawan-kawan melihat di sekitaran kawan-kawan ada teman-teman SIJUM yang melakukan pengambilan keuntungan atau kemudian tidak amanah, laporkan ke kami. Kami akan evaluasi, kami akan tegur, ya. Sebab SIJUM saat ini ada di lebih dari 150 kota. Dan tentu dengan adanya SIJUM yang lebih dari 150 kota dengan ratusan dapur yang tersedia yang saat ini ada, tentu kadang-kadang kami lemah dalam pengawasan. Butuh pengawasan masyarakat sekalian untuk mengingatkan kami dan untuk mengevaluasi kami. Insya Allah jika itu memang baik bagi kami akan lakukan dan kami akan menerima masukan-masukan itu. Kemudian kawan-kawan yang dirahmati Allah, ini menjadi sebuah klarifikasi kepada teman-teman sekalian bahwa apa yang ditulis di tulisan tersebut insya Allah tidak berlaku di SIJUM. Sebab
mayoritas teman-teman Sijum itu masak, kemudian kami menyampaikan kepada yang berhak dengan cara memang berbagi saja, ya. Tidak pernah kami mengambil keuntungan di situ, tidak pernah kami kemudian memikirkan mendapatkan keuntungan di situ, ya. Kembali lagi semuanya urusannya kepada niat sebenarnya, ya. Ketika ada orang-orang yang memang kami tidak menutup kemungkinan di luar sana banyak pihak-pihak yang sebenarnya ingin mencari keuntungan kemudian menggunakan dalih-dalih sedekah, ya, sebenarnya untuk melariskan dagangannya sendiri dan sebagainya. Tapi secara umum sepengetahuan kami dan sesuai dengan aturan komunitas kami, insya Allah saya jamin sampai saat ini kami tetap menyepakati akad bahwa seluruh donasi harus dijadikan sebagai makanan, ya. Tidak ada akad keuntungan, tidak ada akad margin dan sebagainya. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, semoga ini menjawab kegelisahan kawan-kawan semuanya, ya. Semoga ini menjawab pertanyaan kawan-kawan, ya, bahwa apa yang disampaikan di tulisan tersebut yang sedang ramai, yang dikhawatirkan adalah adanya penyatuan dua akad dalam satu transaksi, ya. Dia sebenarnya mau jualan tapi kemudian menggunakan dalih sedekah yang sebenarnya adalah untuk melariskan dagangannya sendiri, ya. Tapi kalau kemudian teman-teman memang ingin berbagi makanan, ya misalnya ada teman-teman yang punya warung terus pengen berbagi makanan dari warungnya, ya boleh-boleh saja, silakan saja, sah-sah saja, ya. Sebagai bentuk tahallus binikmah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, punya rizki, punya warung, terus kemudian makanannya dibagi-bagikan, ya boleh-boleh saja, ya, silakan saja, ya. Yang penting sampaikan kepada donatur akadnya bagaimana, ya, diperjelas akadnya, ya, akad saat donasi dan akad saat jual beli diperjelas. Itu saja yang menjadi garis bawah, yang menjadi sorotan, sehingga tidak bermaksud untuk membenturkan pendapat, hanya untuk menjelaskan saja secara rinci bahwa mana yang diharamkan dan mana yang dibolehkan. Yang diharamkan adalah menyatukan dua akad dalam satu transaksi, yang dibolehkan adalah ketika teman-teman open donasi dengan akad yang memang hanya untuk sedekah saja. Lantas bagaimana dengan menerapkan tarif misalnya seperti 10.000 per porsi? Ini semata-mata hanya untuk memudahkan, ya. Kami sudah berdiskusi dengan ulama-ulama kami, dengan guru-guru kami, tidak menjadi masalah, sebab supaya terjadi kejelasan atas pembagian donasi yang dimaksud, ya. Jangan sampai justru malah tatkala kita tidak memberikan batasan, nanti ada yang 1.000, ada yang 2.000 gitu, ya. Justru malah porsi yang dibagikan menjadi tidak jelas, sehingga laporannya menjadi tidak jelas, sebab jumlah donatur dengan jumlah yang dibagikan berbeda. Kira-kira begitu. Maka kawan-kawan Sijum yang dirahmati Allah, relawan-relawan, ya, jangan berkecil hati. Apa yang kawan-kawan lakukan insya Allah sudah tepat, selama teman-teman tidak berniat untuk mencari keuntungan dari amal-amal soleh. Ya, sekali lagi perlu saya ingatkan berkali-kali bahwa ini adalah amalan kita pribadi, dengan atau tanpa adanya donatur insya Allah tetap berjalan. Ya, adanya donatur adalah bentuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk membesarkan gerakan-gerakan amal soleh dan dakwah kawan-kawan, ya, bukan kemudian untuk menggeser niat atau untuk kemudian membuat kita menjadi orang-orang yang berfokus kepada duniawi, ya. Begitu sayang pahala yang Allah siapkan, lantas hanya kita tukar dengan urusan-urusan duniawi saja. Baik teman-teman, semoga ini menjadi manfaat, ya. Mohon maafnya dari kami, ya, ingatkan kami, evaluasi kami jika kami salah, dan doakan kami semoga kami selalu istiqomah, lurus niatnya, dan semoga apa yang menjadi urusan-urusan kita semuanya Allah mudahkan, dan Allah berikan kita jalan keluar dengan wasilah riadoh-riadoh kita, dengan wasilah amal soleh kita, baik para relawan dan para donatur yang sudah menyertai Sijum selama ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.